Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Oke, kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Karena ini adalah kesempatan yang spesial ya, dimana kita bisa belajar tentang alam, terutama dalam mata kuliah farmasi bahan alam. Dan apa kabar mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam pandemi COVID-19. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan membahas tentang pharmacological activities of natural products. Apakah itu? Ya, tentunya dari judulnya saja sudah kita ketahui ya. Jadi banyak membahas tentang aktivitas farmakologi dari produk-produk alam ya. Kalau kalian telah belajar tentang farmakognosi, kemudian tentang botani farmasi dan materi-materi pada semester sebelumnya, ini adalah materi pelengkap untuk lebih meningkatkan ilmu kita. Baik, ini adalah gambaran singkat ya. Jadi kita akan membahas tentang aktivitas farmakologi secara singkat ya. Secara singkat, tidak banyak-banyak, sehingga dapat memberikan pelajaran yang mudah dimengerti. Kemudian pada sesi keduanya nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang tumbuhan dari Indonesia ya, yang beraktivitas farmakologis dan berguna dan mudah didapatkan. Sehingga dalam materi sesi 1 ini lebih banyak ke dunia internasional ya, tanaman-tanamannya. Baik, apa yang akan kita bahas? Apa itu pharmacological activities? Yaitu suatu aktivitas farmakologi. Iya Pak, itu artinya ya. Ya sudahlah, kan sudah belajar farmakologi, sudah belajar farmakokimia. Ya, nanti bisa didefinisikan sendiri apa artinya. Baik, aktivitas farmakologi itu dalam bahan alam ya, dalam senyawaan bahan alam bisa meliputi berbagai macam aksi di dalam tubuh manusia. Bisa ke dalam sistem saraf, kemudian ke jantung, kemudian ke sirkulasi pembuluh darah, kemudian ke gastrointestinal tract ya, saluran pencernaan kita, kemudian nasal and respiratory systems, liver, kemudian urinary and reproductive systems, skin and mucous membranes sebagai anti-inflammatory baik steroid and non-steroid. Tentunya nanti di sini tidak dibahas semua ya, lebih ke arah non-steroid. Kemudian ada infections, kemudian ada penyakit-penyakit malignant ya, contohnya cancer, kemudian ada yang berkaitan dengan sistem imun. Jadi aktivitas farmakologi dari senyawaan bahan alam itu sangat luas sekali dan sudah terbukti bermanfaat baik dari zaman dahulu maupun sampai zaman COVID-19 sekarang ya. Nanti akan dikaitkan sendiri, dan adik-adik bisa tentunya search lebih banyak tentang ilmunya. Nah, pada pembelajaran topik pertama yaitu tentang sistem saraf ya. Adik-adik tahu ya, sudah belajar sedikit di dalam blog farmakoterapi bahwa sistem saraf terdiri dari central nervous system ya, sistem saraf pusat, dan tentunya sistem saraf otonom ya. Nah, di sini sistem saraf secara umum itu memang lebih utama ke central nervous system. Nah, uniknya obat-obat yang berasal dari bahan alam ya, ketika dia mempengaruhi central nervous system, dia juga bisa mempengaruhi sistem saraf otonom. Apakah itu berkebalikan? Ya, tidak selalu ya, tetapi lebih kebanyakan dari CNS ke otonom. Sedangkan dari otonom itu sendiri lebih banyak dikaitkan langsung kepada organ ya, sehingga akan lebih berkaitan dengan efek vasokonstriksi, vasodilatasi yang berhubungan dengan sirkulasi dan respiratory. Apa saja sih contoh-contohnya? Akan banyak sekali tentunya di tahun 2021 pastinya lebih luas lagi, tapi kita akan mengutip sedikit tentang yang terkenal saja ya. Apa aja tuh? Drugs acting on the central nervous system. Nah, itu contohnya ada berbagai macam klasifikasi ya. Misalnya di sini yang pertama adalah drugs affecting to mental activity. Ada disebutkan lysergic acid, diethylamide, mescaline, cannabis, purin basis, kokain ya. Dan sampai bawahnya itu sampai valerians.
Beberapa efeknya menyebabkan halusinogenik. Nah, susah sekali mengucapkannya ya. Seperti lysergic acid, meskalin dan cannabis ya. Cannabis ini adik-adik tentunya kenal ya dengan adanya ganja ya. Di situ dikenal berasal dari cannabis sativa. Ya, ternyata berguna untuk affecting mental activity kita, tetapi bisa menyebabkan efek halusinogenik ya. Kebanyakan beberapa uniknya itu adalah bentuk aktif kompon dari alkaloid ya. Sudah belajar ya kita alkaloid, dan ini sangat luas sekali penggunaannya di dalam farmakologi ataupun dalam hal klinis. Kemudian purin basis ya, di situ dapat menstimulasi mental activity. Nah, banyak ya terkandung dalam minuman-minuman yang sering kita minum sehari-hari ya. Terutama zaman sekarang nih, coffee, tea, coklat, cola gitu, mate, itu mengandung purin basis, yaitu adanya kafein, theophylline, theobromine dan lain-lain ya, yang sejenisnya. Kemudian ada kokain. Nah, kokain ini juga merupakan suatu alkaloid ya. Kemudian dia berfungsi sebagai mental stimulant. Jadi one of the earliest drugs ya, used as a mental stimulant ya, di mana didapatnya dari leaves of Erythrocylum coca. Situ ada ya. Ini persis ada semua, kita hanya menyortir sedikit. Kemudian ada ginkgo biloba. Apa fungsinya? Bisa membantu ingatan lah ya, short term memory. Jadi yang sering pelupa-pelupa, yang ingatannya lemah, minum ginkgo biloba. Kemudian ada ginseng. Ginseng juga bisa memperbaiki dari mental concentration, terutama untuk orang-orang yang udah old ya. Masih muda kan? Nah, kalau masih muda, sudah mental konsentrasinya sudah hancur, minumlah ginseng ya. Juga dilaporkan bisa mempengaruhi stamina ya laki-laki. Kemudian ada galantamin. Nah, galantamin ini ternyata bisa membantu dalam treatment Alzheimer disease. Apa itu Alzheimer? Lihat ya di farmakologinya. Kemudian masih banyak lagi yang tentunya mempunyai efek lebih kepada efek stimulan ya, stimulan saraf. Kemudian juga depression. Kita ada terkenal juga contohnya St. John's wort ya. Ada berfungsi sebagai antidepressants di situ ya. Kemudian ada yohimbin. Menariknya yohimbin di sini aslinya seperti reserpin ya, yang membuat depressed mental activity. Tetapi yohimbin di dalam hal lain bisa membantu sebagai disfunctional ereksi ya, itu yohimbin. Kemudian ada valerian, ini terkenal juga untuk berfungsi sebagai sedative and hypnotic. Nah, membantu supaya kualitas tidur menjadi meningkat kalau susah tidur. Minum apa yang mengandung senyawa-senyawa valerian, kayak gitu ya. Kemudian juga obat-obat yang berpengaruh dalam kategori analeptic drugs ya. Apa itu? Yang menstimulasi dari CNS tadi. CNS Central Nervous System. Contohnya apa? Ada picrotoksin, lobelin, strychnine, campor ya. Jadi ini terkenal sekali juga. Nah, terutama campor. Nah, ini weak analeptic ya. Jadi dia stimulannya lemah. Kemudian yang sama mirip dia itu strychnine, tapi dia dalam dosis tertentu dia bersifat toksis karena menyebabkan kejang pada daerah spinal, strychnine. Kemudian ada picrotoxins, juga bersifat analeptik ya, digunakan dalam treatment barbiturat poisoning ya, dari efek-efek samping dari barbiturat ini dia untuk berbagai pendampingnya ya. Kemudian obat-obat yang berefek pada central depression of motor functions, itu ada contohnya yaitu propan alkaloid, selagi-lagi alkaloid, contoh hyosin, atropin, itu terkenal sekali di sediaan obat ya. Kemudian ada galsemium root, akarnya. Nah, terutama tropan alkaloids itu banyak digunakan untuk mengurangi gejala Parkinson disease ya. Dan juga bisa digunakan untuk terapi perawatan dalam travel sickness atau mengalami delirium. Nah, ini banyak digunakan, tapi tentunya ya, namanya obat alam atau kita di Indonesia dikenal sebagai herbal, penggunaannya harus hati-hati juga ya, nggak boleh semaunya seperti itu. Kemudian analgesic drugs ya. Apa itu? Ya, seperti morfin, kodein. Ini sudah tentu terkenal di
apotek di rumah sakit ya. Kalau di apotek mungkin sekarang udah jarang ya sedia morfin gitu, hanya apotek-apotek besar ya. Tapi di rumah sakit masih banyak sekali digunakan ya morfin ya, terutama untuk operasi, kemudian kodein ya. Karena dia bisa menyebabkan apa? Effective for relief of severe pain ya, nyeri berat itu bisa diatasi dengan morfin ya, merupakan suatu, ini udah drug berarti sudah isolasi ya, sudah merupakan isolat, jadi bukan berupa campuran. Nah, dia juga bisa menyebabkan depression actions ya, dari batuk dan respiratory centers. Nah, ya ini adalah kehebatan dari alkaloid ya. Jadi banyak di alam ini ternyata alkaloid sangat berguna bagi kita manusia ya. Kodein ya sama ya, cuman untuk relief a mild pain ya, yang lebih ringan, dan juga sebagai anti cough suppressant. Ini banyak diresepkan ya, harus dengan resep dokter, mengandung kodein ya ketika batuknya sudah susah kayak gitu. Gimana dengan batuknya COVID-19? Nah, beda ya, bukan pakai kodein. Oke. Kemudian tadi ada central nervous system, sekarang berkaitan dengan autonomic nervous system. Memang sih ketika berbicara tentang sistem saraf pusat maupun autonomic nervous system itu tidak terlepas dari otak dan susunan belakang kita, ini sumsum tulang belakang sampai ke lumbal kita. Nah, berkaitan dengan autonomic nervous system itu lebih banyak ke bagian jaringan otot polos, ganglion-ganglion, dan juga berhubungan dengan saraf simpatis maupun parasimpatis ya. Jadi saraf simpatis rumusnya itu dia berkaitan dengan thoracolumbar ya, dan bersifat adrenogenik ya. Kemudian kalau parasimpatis dia lebih ke craniosacral dan bersifat cholinergic. Nah, kalau tadi adrenergic, ini cholinergic ya, simpatis dan parasimpatis. Lebih khasnya mereka dalam mekanismenya mengeluarkan neurotransmitter yang paling terkenal ada acetylcholine maupun noradrenalin. Itu dalam sistem autonomic nervous system. Kalau dalam central nervous system berkaitan dengan tentunya cerebellum ya, medulla oblongata. Nah, itu. Kemudian ada dan spinal cord, itu CNS ya, berkaitan dengan itu, sehingga dia akan langsung ke sistem saraf pusat. Dan ini sudah ada kuliahnya ya, di kuliah saya ya, di channel saya, nanti dilihat lagi. Nah, ini autonomic nervous system meliputi beberapa kategori, baik itu acetylcholine-like drugs, antagonist of acetylcholine, adrenaline-like drugs, antagonist of adrenaline, noradrenaline depletions, kemudian ophthalmic preparations. Nah, ketika dia disebut sebagai acetylcholine-like drugs, artinya sudah dia menyerupai ya. Nah, ini strukturnya mirip ya. Kemudian contohnya apa? Pilocarpin, arecolin, muscarin, pisostiquin. Nah, ini juga banyak digunakan untuk sediaan mata ya sebenarnya. Asalnya dari mana? Ada di situ ya. Ini lebih berhasil sebagai misalnya sebagai cholinesterase inhibitor ya, karena dia akan memimik dari acetylcholine. Ada juga yang bersifat sebagai antagonis dari acetylcholine. Lagi-lagi tropan ester alkaloid hyosin atropin. Nah, ini banyak digunakan untuk gastrointestinal, bronchial, genitourinary, kemudian sediaan ophthalmic ya, untuk lebih kepada misalnya di gastro mengurangi motility ya. Nah, itu dari situ hyosin dan atropin banyak diresepkan ketika orang mengalami misalnya di gastro mengalami gastritis akut kayak gitu ya. Kemudian dalam antagonis dia ada yang aksi farmakologisnya sebagai neuromuscular blocking agents ya, yaitu tubokurarin. Ini lebih ke arah depolarisasi otot ya, jadi pelemas otot lah. Dari mana? Dari daun dan stem dari CT tadi, Condrodendron tomentosum ya, itu adalah ganglion blocking agents, terkenal sekali ya. Tapi ini penggunaannya biasanya di rumah sakit ya. Kemudian ada adrenaline-like drugs, contohnya apa? Yaitu ephedrine ya, banyak terkenal sebagai decongestant ya, decongestant. Dia juga bisa sebagai antihipotensi ya, dari ephedrine ini. Kemudian bronchodilator. Kemudian antagonis dari adrenalin, ERCOT alkaloid ergotamin. Nah, ini banyak digunakan untuk misalnya
anti migrain misalnya, pengurang nyeri, tapi efek sampingnya juga besar ya. Kemudian noradrenaline depletions, ya mirip-mirip inilah ya, penyerupaan noradrenalin untuk mengurangi efeknya. Kemudian yang termasuk dalam noradrenaline depletions yaitu reserpins. Apa efek anti-khasnya sebagai antihipertensif efek? Dari mana prosesnya? Dilations of heart and circulatory vessels. Jadi jelas ya, pelebaran di situ ya, intinya pelebaran pembuluh darah sehingga tidak terjadi vasokonstriksi, dia akan menjadi vasodilator dari fungsi dari reserpin secara farmakologis. Dan ada juga yang berfungsi sebagai ophthalmic preparations, itu banyak digunakan dan berkaitan dengan sistem saraf otonom termasuk atropin, hyosin, pisosigmin, dan pilokarpin. Kalau kita melihat dalam studian mata akan banyak kandungan ini. Dan ternyata dari mana itu? Dari bahan alam semua. Oke, tentunya adik-adik sudah tahu. Kemudian dalam kaitannya dengan jantung, sirkulasi darah ya, ada obat-obat yang berkaitan dengan itu semua ya, terutama yang bekerja sebagai peripheral vasoconstrictor seperti ergotamin lagi, kemudian ergotoxin dengan fungsi yang sama. Ergotamin tadi sebagai pengatasan migraine attack karena dia punya efek kebalikan dari dilatasi cranial vessels. Nah, ini malah menguntungkan dengan sifatnya sebagai constrictor efek ya pada vascular smooth muscle. Sama efeknya seperti ergotoxin juga. Tadi ada juga ini ephedrine, dia memperlama dari action on blood pressure, jadi sebagai antihipotensif mempertahankan tekanan darah. Banyak juga digunakan saat-saat operasi ya di rumah sakit. Kemudian ada nikotin, dia punya vasoconstrictor efek yang timbul dari aksi simpatis ganglianya. Kemudian by it promoting release dengan melepaskan vasopressin dan adrenalin. Nah, vasopressin ini penting sebagai antidiuretik hormon sebenarnya ya kalau bawaannya, dan itu penting sekali misalnya terjadi kencing yang berlebihan ya kayak gitu ya, terutama untuk orang-orang diabetes. Nah, dan juga dengan rilis adrenalin udah ya. Kemudian central vasoconstrictor drug, ini contohnya picrotoxin. Nah, ini apa? Stimulus the central nervous system. Nah, also stimulate the vasomotor center in the medulla. Nah, akhirnya producing a rise in the blood pressure, bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, biasanya pernah digunakan sebagai stimulasi pernapasan, tapi sekarang sudah banyak digunakan stimulan-stimulan dan menggunakan alat-alat yang lebih canggih lagi ya untuk ventilasi dari paru-paru. Kemudian vasodilator drugs, dia beraksi sebagai vasodilator drugs. Contohnya apa? Papaverin, lagi-lagi alkaloid tapi tergolong opium. Kemudian ada santin, golongan santin, yaitu ada kafein, theobromine, theophylline, ya terkenal ya, sama seperti papaverin, mempunyai efek vasoconstrictor action melawan peripheral effect ya, dan menyebabkan diuretik. Itu kalau santin derivatif. Tadi kalau papaverin digunakan untuk relaksasi otot polos ya, dan biasanya digunakan sebagai injeksi intravena, digunakan untuk treatment ketika arteri pulmonari mengalami emboli. Ya, ini bisa juga jadi potensial apakah bisa digunakan untuk terapi COVID-19. Ini belum ada yang coba ya, tapi kemungkinan dengan adanya karena COVID-19 banyak terjadi ke pulmonary artery emboli, bisa saja ya seperti saya yang mengalaminya ya, tapi banyak obat karena ini sedianya masih agak jarang terkadang didapatkan. Kemudian biasanya di rumah sakit tadi ya, ada ergotamin lagi, tadi udah ya, adrenalin antagonis. Kemudian ada reserpin, udah juga, dia di sini berfungsi pada pembuluh darah adalah sebagai vasodilatasi ya. Dengan apa? Is produced by a peripheral and central actions. Kemudian veratrum alkaloid. Nah, ini fungsinya bradikardi, yaitu apa? Detak jantungnya melambat. And vasodilatasi peripheral dengan apa? Mensensititasi dari baroreseptor dari jantung dan aorta. Nah, itu menyebabkan bradikardi dan efek vasodilatasi. Kemudian lanjut kita ke gastrointestinal tract. Banyak sekali yang adik-adik bisa baca sendiri di sini, tapi kita akan membacanya pelan-pelan ya. Siapa tahu nanti bermanfaat. Kemudian di sini ada berbagai macam tipe aksi farmakologi, baik sebagai
di sini penambah nafsu makan, kemudian ada anticholinergic drugs, emetics yang membuat malah muntah, kemudian anti mual ya, kemudian anti emetic ya, kemudian ada carminatives. Satu-satu yuk. Bitters ya, ini lebih ke arah rasa pahit, maksudnya dulu digunakan pahit-pahit itu untuk merangsang nafsu makan, misalnya memakan daun-daun yang pahit, pepaya, pahit, apa yang pahit itu supaya apa? Menstimulasi nafsu makan. Nah, kenapa? Karena rasa pahit itu bisa menstimulasi gustatory nerve di mulut ya. Kemudian akan memicu pengeluaran sekresi dari gastric juice. Apa tuh jus lambung? Bukan ya, maksudnya itu di situ ada kandungan air, mineral, garam mineral, dan enzim-enzim ya seperti pepsin. Nah, itu gastric juice sehingga akan merangsang nafsu makan. Banyak juga yang digunakan untuk ini seperti ada yang di situ. Ini gentian, quassia columba, kinkona. Nah, ini ya, mungkin kurang familiar ya. Kalau di Indonesia biasanya digunakan temulawak gitulah mudahnya. Kemudian ternyata yang pahit-pahit ini biasanya ya seperti dalam kuliah yang lain itu mengandung alkaloid. Nah, alkaloid itu biasanya digunakan untuk banyak anti tumor, anti malaria juga bisa ya. Misalnya atau ada juga turunannya kumarin gitu, bisa anti malaria. Itulah pengembangan dari rasa pahit. Kemudian dia berfungsi sebagai anticholinergic drugs. Nah, ini lagi-lagi ini nggak jauh-jauh dari hyoscyamin ya. Yang bisa menyebabkan pengaruhi dari gastric mobility dan penurunan muscle spasm tentunya. Jadi kalau orang-orang mah akut biasanya digunakan ini atau mabuk perjalanan. Emetic merangsang untuk muntah kayak gitu ya. Itu gunakan ipecac. Nah, ini sering-sering disediakan alam ipecac oral ya. Ini dia merangsang ekspektoran tetapi secara lebih delay emetic, yaitu lembut lah ya. Kemudian picrotoxin stimulates the vomiting, merangsang mual ya supaya keluar ya, dengan berefek pada central nervous system. Keluar apa? Ada dahaknya misalnya dikeluarin untuk orang-orang batuk. Ada juga anti emetic ya, anti mual kayak gitu ya. Jadi biasanya digunakan itu adalah ginger. Nah, ginger ya dalam biasanya permen ya, kalau sekarang permen ginger, travel sickness kayak gitu. Bisa juga ada cannabis nih ya. Wah, ini nggak bisa digunakan secara bebas ya. Cannabis bisa menyebabkan sickness relief untuk kemoterapi ya. Jadi supaya nggak, biasanya kalau pasien yang mengalami kemoterapi itu kan akan mual, muntah kayak gitu. Jadi sini dicegah dengan cannabis. Tentunya kalau di negara lain sudah bisa digunakan ya sebagai pengobatan, tetapi beda-beda aturan ya, karena di Indonesia sendiri rawan sekali dalam penyalahgunaannya. Oke, carminatif sebagai peluru buang angin ya. Ini banyak digunakan untuk bayi atau juga orang-orang yang elderly, tetapi anak muda juga ya, biasanya nanti kembung kayak gitu-gitu ya. Dan diremehkan sakit kembung itu karena bisa memacu kenaikan asam lambung yang mempengaruhi organ-organ lainnya, sehingga harus dicegah dan diobati. Nah, ini banyak ya, dari ginger, pimento, clove, cinnamomum, banyak sekali, dan biasanya digabung dengan kalau obat misalnya antacid. Nah, tapi ada juga ternyata berfungsi sebagai antacid nih, chalk ya, is used as an antacid and charcoal as an absorbent, jadi menyerap racun-racunnya. Oke, lanjut dari gastrointestinal ada ulcer therapy, demulcents, laxative, purgative, banyak sekali yang bisa dibaca sendiri-sendiri. Dari ulcer kita gunakan glycerythenic acid ya. Kemudian ada juga digunakan marshmallow, ini bukan marshmallow yang digunakan kan anak-anak ya, nanti sebuah tanaman ya. Kemudian demulcent ini pengurang iritatif ya dalam saluran cerna. Mudahnya sih misalnya bisa juga madu kayak gitu ya. Tapi ini digunakan misalnya Iceland moss, orris, and elm bark ya, di sini digunakannya untuk ulcer therapy karena butuh pelapis untuk mukosanya. Kemudian ada laxative and purgative. Ini ada banyak tipe, dari agar-agaran, kemudian meningkat sampai ke podolium resin. Kalau agar Psyllium ispagula itu prinsipnya berupa koloid sehingga dia akan membentuk bulk seperti kalau adik-adik minum Vegeta ya. Jadi
Dia akan mengabsorb water kemudian membentuk bulk. Nah, itu yang akan mengeluarkan kotoran-kotoran sehingga lebih mudah terserap, keluarlah itu, memudahkan untuk defekasi. Kemudian Sena ini banyak digunakan baik daun maupun buah, dan ini sudah banyak sekali di pasaran. Adik lihat di marketplace banyak sekali produk-produk Sena dan berkhasiat. Saya pun menggunakannya terkadang. Nah, ini mengandung apa? Anthraquinone ya, dari WCR hidrolis, terhidrolisasi di dalam usus, kemudian menstimulasilah itu ya gerakan peristaltik itu. Nah, itu sama ya seperti cas, cara rubah kalau sama fungsinya, mekanisme seperti Sena. Nah, ini bisa yang lain juga, castor oil maupun resin dari podophyllum ya, itu juga bisa digunakan. Nah, kalau resin dari podophyllum ini drastic purgatif, kuat sekali. Tapi sekarang little use for this purpose ya, karena akan berbahaya. Semakin kuat semakin berbahaya. Seringnya diresepkan dengan belladonna ya. Nah, karena belladonna itu punya efek-efek samping yang berbahaya juga. Tapi dia saling menetralkan gitu ya di antara dua itu. Kemudian ada rectal dan colonic drugs biasanya digunakan ya, yaitu arachis oil ya, ini sebagai tambahan-tambahan dalam sediaan rectal and colonic drugs-nya, terutama dalam sediaan yang berbentuk suppositoria. Kemudian ada anti-diare drugs juga, ternyata morfin dan kodein digunakan karena mempengaruhi dalam mobility dari bowel ya, kemudian mempengaruhi tonus dari smooth muscle dari bowel ya, dia dapat meningkatkannya sehingga dia akan berfungsi sebagai anti diare. Nah, biasa diresepkan dengan kaolin. Nah, ini adalah kombinasi yang adik-adik bisa gunakan dalam farmasi bahan alam ya, jadi kombinasi ya. Kemudian dalam hal sistem nasal dan pernapasan itu banyak digunakan senyawa-senyawa yang tidak jauh beda ya, yang mengandung alkaloid kayak gitu. Ada yang berfungsi sebagai aromatic inhalations, contohnya apa? Benzoin, eucalyptus, menthol. Nah, ini kan banyak mengandung terpenoid biasanya. Kemudian ada bronchodilator dan nasal decongestant, itu adalah contohnya golongan santin lagi ya. Santin bisa juga ephedrine, ephedra, diafilin ini ya. Kemudian sebagai ekspektoran tadi ipekak ya, mengeluarkan dah. Ipekak. Nah, ini yang paling terkenal. Yang lainnya banyak di situ. Kemudian ada anti ekspektoran, contohnya dia atau antitusif lah ya. Kodein, atropin. Kemudian cough depressan apa? Morfin, kodein. Nah, ini sama ya. Kemudian demulsion untuk pengurang iritatifnya. Dalam nasal respiratory yaitu ada marshmallow, verbascum, plantago. Nah, madu biasanya yang mudah digunakan. Iceland moss apa itu? Lihat di internet ya. Kemudian dalam hal urinary and reproductive system bersifat sebagai diuretik ya, adalah apa contohnya? Santin derivatif, sama lagi dalam minuman tea, kopi ya, mengandung santin derivatif karena dia apa? Memicu dilasi dari renal medullary blood vessels. Nah, itu dia memicu itu sehingga dia akan memicu pengeluaran kemih kayak gitu ya. Golongan-golongan santin ini mempengaruhi ginjal ya di situ ya. Fungsi dari reabsorpsi tubular berkaitan dengan ion natrium ya. Kemudian mempengaruhi renal perfusion, mempengaruhi glomerular infiltrations juga ya. Dan yang berfungsi sebagai diuretic and urinary antiseptic. Nah, ini ada java tea, beerberry. Nah, juga digunakan untuk apa? Untuk treatment sistitis dan uretritis. Nah, itu dia. Jadi terkadang digunakan juga tuh untuk terapi-terapi di dalam hal klinis untuk inflamasi pada ureter maupun yang mengalami sistitis ya inflamasi pada kandung kemih ya. Kemudian drugs acting on the uterus. Nah, ini terutama yang mengandung ergotamin. Ergotamin digunakan dalam bentuk garamnya untuk stimulasi aksi uterine muscle dan reduce insiden dari pendarahan waktu melahirkan. Nah, ergotamin acts similarly but is not suitable for obstetrics. Nah, dia tidak digunakan secara luas dalam kandungan karena bisa menyebabkan vasoconstrictor actions, tapi dia bisa ternyata mengurangi suatu pendarahan dari postpartum yang mempengaruhi stimulasi dari uterine muscle.
dulu banyak digunakan ya, ergometrin ya. Kemudian ada Black How. Nah, ini apa nih Black How? Ketik di internet. Black How mempengaruhi uterin tonik dan sedatif untuk mencegah miscarriage, keguguran, dan juga untuk yang mengalami dysmenorrhea ya setelah kelahiran. Ini biasanya ibu-ibu yang mengalami dysmenorrhea bisa menggunakan Black How. Ya, di Indonesia ada nggak ya? Kemudian Hydrastis bisa mengatasi menorrhagia, kelebihan darah untuk mens ya, banyak darah keluar, kemudian gangguan mens lebih ke arah ke sana. Kemudian Agnus Castus juga berhubungan dengan wanita juga, menopausal disorder, PMS, kemudian dysmenorrhea. Luas sekali ternyata penggunaan dalam hal urinary and reproductive system, berfungsi sebagai oral kontraseptif female, lebih ke arah steroid ya, tapi tidak dibahas di sini. Kalau untuk male misalnya gosipol. Banyak sebenarnya tumbuhan yang digunakan untuk aktivitas anti fertility. Ya, apa itu? Dicari ya untuk tugas ya. Kemudian male impotence, ya mempengaruhi impotensi laki-laki itu papaverin. Tapi ini harus hati-hati. Kemudian tadi yang sudah disebutkan di atas, yohimbin untuk mengatasi disfungsi ereksi. Jadi laki-lakinya loyo gitu ya. Nanti kalau punya pasangan, kalau dia loyo, minum yohimbin, salah satunya yang dari alam. Tapi harus diperhatikan karena akan pengaruh ke efeknya ke jantung nanti ya. Jadi nggak boleh berlebih juga. Kemudian benigna prostat hiperplasia, ini lebih ke arah pembengkakan prostat ya, tentunya berkaitan dengan adanya kehadiran dari hormon hidrotestosteron dan estrogen yang dipengaruhi oleh dua enzim 5-alfa reduktase dan aromatase di dalam tubuh. Kemudian untuk itu dihambatlah dengan obat-obatan supaya tidak terjadi. Yang dari alam contohnya adalah Epilobium angustifolium dan spesies lain, serta contoh-contoh yang ada di slide ini ya. Prunus africana, ini tanaman-tanaman dari luar. Nanti kita akan membahas tanaman yang familiar lah yang di Indonesia. Kemudian skin and mucous membrane, pengaruhi kulit ya, membran mukus pada kulit. Itu ada yang berfungsi sebagai emollient dan demulsion ya, intinya mengurangi iritatif dan sebagai pelembab ya, banyak digunakan misalnya olive, coconut kayak gitu, lemak, wax kayak gitu ya. Ini udah tahu ya, di Pharmaceutica ada mucilagos. Kemudian berfungsi sebagai absorban, itu bisa digunakan alginat, charcoal, starch, aziken untuk pengecil pori ya, misalnya tanin digunakan di situ yang mudahnya. Kemudian ada mengatasi iritan, ada campur gitu, metil salisilat, ada yang berguna sebagai antiseptik, tim oil, eugenol, timol, baju putih. Kemudian ada yang digunakan sebagai anti-inflammatory agents, maticarea, arnica. Nah, ini untuk psoriasis dan eczema treatment nih, biasanya untuk orang-orang yang mengalami autoimun ya, bosan dengan obat-obatan yang ini biasanya sedianya dari alam. Ini dari allantoin, kode oil, primrose oil. Nah, ini untuk dalam hal adik-adik merancang formulasi sediaan herbal kayak gitu ya, bisa membuat industri sendiri untuk mengatasi wound covering ya, baik itu bersifat sebagai oklusif, non oklusif maupun hemostatik. Biasa digunakan alginat, katan juga seperti itu ya. Nah, untuk NSAID yang terkenal memang biasanya ya, obat itu aspirin, ternyata didapat dari kulit batang willow ya, dalam bentuk salisilatnya, digunakan luas sampai sekarang, digunakan untuk rheumatic disease, gout, painful condition, tapi harus diperhatikan juga pada efek lambungnya ya. Kita sudah membahas juga aspirin ini di dalam mata kuliah yang lain ya. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian dengan adanya aspirin, karena efeknya sangat bermanfaat, pengembangannya sangat diperlukan untuk pengembangan obat-obat NSAID dari alam. Nah, contohnya sudah banyak yang dari dulu, misalnya ada yang mengandung flavonoid ya, yaitu galangin dari Alpinia officinarum. Nah, ternyata terbukti menghambat COX ya. Kemudian ada juga inhibitor lipooksinase dari Spiranthes oleracea. Kemudian ada American Plant of the Composite, juga digunakan untuk treatment dari rheumatic disorder yang tadi ya ternyata. Kemudian ada Echinacea purpurea, juga digunakan dalam anti-inflamasi. Nah, sekarang ini tahun lama nih ya, tahun 92 saja sudah dari beberapa genus, dari beberapa famili tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang makin banyak yang
sebagai NSAID. Contohnya juga di sini ya, digunakan dari tahun lama dulu. Ada balm of Gilead Bath, ada Cimicia rhizome, Equisetum, dan lain-lain, banyak sekali. Yang di bawah ada liquor rice fruit ya, karena mengandung apa? Ada triterpenoid saponin, gliserin, dan flavonoid yang beraksi sebagai anti-inflamasi ya. Jadi akan banyak sekali ya, intinya adalah tanaman-tanaman mengandung flavonoid, triterpenoid itu rata-rata biasanya mempunyai inhibitory action pada CHOX maupun lipoxygenase ya. Ada yang terbukti sebagai pada treatment of acute gastritis itu ya, dari ada in the case of infusion of Matricaria flowers. Jadi bunga aja bisa bermanfaat ya, makanya Susana itu dia makan bunga ya, mungkin dia sakit lambung ya, perlu diteliti juga ya. Jadi ternyata sudah diteliti tuh dari tahun dulu, sekitar tahun 90-an itu ya, dari ekstrak bunga itu mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai inhibitory efek dari enzim CHOX ya, maupun lipoxygenase. Ada colchicine terkenal untuk gout ya, sekarang juga masih digunakan sih, meskipun ada allopurinol dan phenylbutazone dalam kondisi tertentu ya masih gunakan, dan sedianya masih ada kayak gitu. Kemudian ada akar kering dari Harpagopitum procumbens. Nah ini juga dia pada painful rheumatic conditions. Nah, ada iridoid glycosid ya kandungannya. Kemudian ada dari jus ananas comosus ya, dan ini nanas yang mengandung setidaknya 5 proteolytic enzim yang disebut sebagai bromelin. Nah, ini digunakan sebagai pada conditions inflammatory udem. Jadi udah ada udem, ada peradangan. Ini ternyata bermanfaat ya, nanas. Nah, dalam hal lain gingolich, nah dari ginkgo biloba. Jadi tadi sebagai penambah daya ingat juga dia berfungsi sebagai antiinflamasi ya, dengan poten antagonis of platelet activating factor. Jadi dia akan mengurangi jendalan-jendalan yang ada di dalam pembuluh darah di otak kita, sehingga memperlancar aliran darah gitu. Nah, dalam farmasi bahan alam juga terindikasi untuk untuk infeksi terkategori menjadi antibiotik, anti malaria, amobisida, anti cacing ya, antelmitik, kemudian nah itu udah ya, antibiotik. Nah ini banyak sih sebenarnya, tapi yang harus diperhatikan adalah dosis ya, dengan ketika digunakan sebagai tanaman. Apa itu? Di situ ada ya yang dibahas, tapi di dalam chapter yang lain. Nanti dicari ya, antibiotik dari tumbuhan itu apa contohnya. Kemudian ada anti malaria. Nah ini banyak digunakan, yang terkenal quinin ya, dari isolasi bark of various cinchona, quinin ya. Masih digunakan juga sampai sekarang, sampai digunakan luas. Tetapi ada alternatif lain, artemisinin ya, ini dari Cina, Artemisia annua. Juga bagus, efektif melawan chloroquine resistance dari strains Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum yang membahayakan manusia ya, ketika sudah terinfeksi. Kemudian amobisid, contohnya ada emetin, itu sebuah alkaloid ya, ipekakrut. Nah itu digunakan dia sebagai amobisid dysentery. Kemudian ada anti cacing, baik itu cacing gelang, cacing pita, cacing tambang ya, dari extract of male fern ya, for tapeworm, cacing pita ya. Kemudian santonin, dia juga bisa untuk cacing gelang ya, melawan cacing gelang, tapi karena toksisitasnya tinggi diganti dengan piperazine. Kemudian ada oil of chenopodium, like santonin juga ya, digunakan untuk roundworm, tapi di sini use in hookworm, cacing tambang, tapi hasilnya bervariasi. Kemudian ada timol juga digunakan untuk cacing tambang treatment. Jadi bahan-bahan alam juga bisa berkhasiat untuk terapi infeksi dalam aksi farmakologi, sangat luas sekali. Nah, dalam hal imun sistem, obat-obat alam yang dapat meningkatkan imun sistem disebut immunodulatory atau adaptogenik. Terkadang dapat digunakan untuk repair the system ya,
maksudnya ketika ada operasi untuk mencegah penolakan dari transplantasi organ, tapi juga dapat menstimulasi dari imun untuk melawan virus. Contohnya AIDS atau treatment dari cancer itu sangat berat. Nah, dalam hal ini juga dikaitkan dengan dunia pandemi sekarang, banyak herbal yang digunakan untuk meningkatkan imun melawan virus ya. Contohnya nanti ada di dalam slide kedua nanti, tema kedua kita nanti. Ada sambiloto di situ ya, dan lain-lainnya. Nanti sedikit aja sih, tapi contoh yang terkenal sekarang adalah sambiloto, ada yang dari India, kuch-kuch Hindi dan lain-lainnya. Nanti bisa dicari. Nah, ternyata dalam hal imun itu contoh echinacea ya maupun ginseng itu sangat terkenal dari dulu dan sekarang lebih terkenal lagi, terutama echinacea dalam sediaan obatnya. Contohnya ada imbus ya, yang terkenal sekarang ya, dan digunakan juga untuk terapi dalam menghadapi COVID-19. Tapi penggunaannya tidak boleh lebih dari 2 bulan. Ginseng juga meledak pasarnya di Amerika, padahal dulu Amerika nggak terlalu percaya. Ternyata sekarang sudah dibuktikan ya secara uji preklinik maupun klinik. Nah, begitu demikian kilas singkat tentang obat-obat alam ya yang sudah diisolat dan bisa saja kita formulasikan untuk kombinasi dengan penggunaan yang hati-hati. Silahkan untuk mereview salah satu aksi farmakologi dari salah satu taman di atas. Untuk lebih detailnya adik-adik bisa mencari artikelnya di internet saja ya, bisa dalam banyak jurnal, sehingga akan memperluas pengetahuan adik-adik semua. Oke, selamat belajar, terima kasih.